Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat, kita sudah buka Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang indah pada pagi hari ini dalam ibadah persekutuan teruna. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama yang terambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 9. Di bawah terang judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya.
adik-adik, pada pagi hari ini tema pembacaan kita pengharapan membawa sukacita. Kitab kita, kitab Yeremia. Otomatis ini adalah nubuatan tentang Nabi Yeremia. Adik-adik kalau masih ingat, Kak Jelin pernah khotbah ini di minggu kedua November tentang Nabi Yeremia yang dipilih oleh Tuhan. Adik-adik ingat nggak? Yeremia ini adalah salah seorang keturunan imam-imam besar di Israel. Jadi memang Yeremia ini sudah pada dasarnya keturunan yang memang taat akan Tuhan. Nah, Yeremia sekarang berada di tengah-tengah bangsa Yehuda. Ini ketika mereka dalam masa pembuangan dari Yerusalem, mereka berjalan dari tanah pembuangan. Nah, pada saat ini Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi ada bahasanya tiang besi dan tembok tembaga. Harus kuat ya adik-adik ya. Di sini Yeremia diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang ayo kembali lagi kepada Tuhan, berpengharapan lagi kembali kepada Tuhan, dan jangan aneh-aneh deh, jangan belok kanan belok kiri, contohnya yaitu menyembah Allah-Allah lain. Tapi Yeremia tidak semudah itu loh adik-adik langsung mengiyakan. Kalau adik-adik baca dari Yeremia 1, Yeremia selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana Engkau mau memakai aku? Aku ini tidak bisa apa-apa. Tapi apa yang Tuhan bilang, kalau adik-adik baca dari awal ya, Tuhan bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu adik-adik bisa baca di Yeremia 1 ayat yang kelima. Tuhan itu udah pilih Yeremia, bayangin dari dalam perut mamanya. Jadi Yeremia ini memang sudah anak pilihan Tuhan untuk menjadi nabi dan memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Nah adik-adik, hari ini ceritanya adalah tentang pengharapan membawa sukacita. Kalau kita baca itu di Yeremia 31 judulnya Perjanjian Baru. Di ayat ini Yeremia tuh mau ngasih tahu ke bangsa Israel itu bahwa ada hal-hal baik, hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kasih kepada mereka. Tapi dengan beberapa, bukan dengan syarat maksudnya adik-adik, tetapi mereka harus tetap setia kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pada hari ini juga, adik-adik kalau misalnya jadi kayak Yeremia, rasanya sulit ya, di tengah bangsa yang besar ya. Waktu itu mereka sedang dalam masa pembuangan, pasti pikirannya kalut, pasti pikirannya mulai nggak tenang. Sampai kapan Tuhan kami ada di sini? Sampai kapan kami merasakan hal ini? Nah, Yeremia bawa angin segar nih. Yeremia kasih tahu akan ada masanya selesai hal-hal ini. Tapi bangsa Israel ini tetap tegar tengkuk ya. Tetap mereka menyembah Baal. Adik-adik masih ingat Baal ya? Baal itu adalah patung-patung yang dibuat oleh bangsa Israel dan mereka menyembahnya. Nah, ini nih yang bikin Yeremia tuh sebenarnya marah adik-adik. Yeremia nih karena sudah dengar perintah Tuhan, Yeremia mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman, tapi bangsa Israelnya nih tetap gak mau dengar nih. Tetap kayak semacam, ngapain sih Yeremia? Ini loh keadaannya. Adik-adik kalau ingat yang waktu Kak Jelin share ada slide-nya. Di situ banyak banget bangsa Israel tuh semacam bilang, aduh Yeremia kamu nih sudah kehilangan akal ya. Kamu bilang kita nggak boleh nyembah, kenapa? Nggak apa-apa, ini baik kok, ini bagus kok untuk kita. Enggak ya adik-adik, di situ Yeremia itu sampai kayak dibilang orang gila lah. Dibilang, aduh Yeremia kamu kurang kerjaan, sini ikut gabung aja sama kita untuk menyembah Baal-Baal ini, menyembah patung-patung ini, supaya kita nih mendapatkan kesejahteraan. Tidak ya adik-adik, Yeremia tetap dengan keteguhannya, yaitu tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap menyampaikan firman Tuhan. Itu juga yang disampaikan Yeremia di Yeremia yang pasal 31, yaitu Perjanjian Baru. Adik-adik sebenarnya kalimat Yeremia ini menyejukkan hati ya. Yeremia kasih tahu nih bahwa sesungguhnya Tuhan akan
memberikan sorak-sorai, akan memberikan sukacita kepada mereka. Sukacitanya ini joy ya adik-adik, sukacita yang selamanya, ada damai di dalam hati, bukan yang happiness hanya sukacita sementara, tidak. Nah, tapi bangsa Israel nih sulit banget untuk dikasih tahu. Nah, pada pagi hari ini, apa relevansinya dalam kehidupan kita sekarang? Adik-adik, kalau sekarang kita hidup di tengah-tengah kesulitan ya, Kak Jelin bilang. Nah, di sini Tuhan mau ingatkan adik-adik harus bisa seperti Yeremia, harus berani mengingatkan hal-hal baik walaupun dalam keadaan yang kalut ya, keadaan yang mungkin susah untuk diterima dalam hati kita. Mungkin adik-adik juga ada dalam masalah, ada dalam berbagai kesusahan, tapi yang mau kakak sampaikan pada pagi hari ini, adik-adik harus percaya Tuhan punya banyak banget cara untuk membantu adik-adik dalam kesusahan, apalagi mungkin baru selesai ujian ya. Kita berdoa hasilnya yang terbaik kan adik-adik, dan kakak percaya adik-adik sudah persiapkan itu, sudah belajar dengan sangat baik untuk mengikuti ujian. Sekarang kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita berpengharapan pada Tuhan, kita percaya diri dengan hasil kita, pasti kita akan mendapatkan yang terbaik. Sama dengan segala pergumulan hidup adik-adik. Untuk adik-adik, pergumulan itu ada terus nggak? Kalau Kak Jelin cerita sedikit ya, setiap hari kayaknya pergumulan tuh datang silih berganti, ada terus. Tapi apa yang mau Kak Jelin sampaikan? Kita harus berpengharapan seperti Yeremia. Yeremia dipilih Tuhan dari dalam kandungan. Yeremia dikasih tahu Tuhan, aku mengenal engkau dari dalam kandungan ibumu dan aku sudah menyiapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah pilih kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib. Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita harus menyebarkannya, kita harus spread semua kebaikan, spread love semuanya. Pengharapan apa yang kita miliki, kita harus bagikan kepada semua orang. Ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami di dalam khotbah kita yang pada pagi hari ini. Yang pertama, pengharapan pasti hanya datang dari Tuhan, sehingga kita, umat pilihan Tuhan, harus berharap kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia atau kepada situasi yang dapat berubah-ubah. Kadang-kadang ya adik-adik, kita lagi ngikutin ujian nih, tahu-tahu kita ngeblank, nggak bisa ngejawab. Pada siapa adik-adik biasanya berharap? Kadang-kadang ada kenakalan kita dalam menyontek, kita berharap teman kita bisa ngasih kita jawaban. Bener nggak? Tapi ketika teman kita nggak ngasih, kita kecewa, kita jadi marah. Padahal kan seharusnya itu bukan tanggung jawab teman kita untuk ngasih kita. Ketika kita nggak bisa jawab, ya mungkin memang kita tidak bisa. Dan seharusnya kita jujur, memang nggak bisa. Dan adik-adik harusnya menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan boleh bantu mengingatkan kita tentang materi tersebut. Nah, itu contohnya, salah satunya. Banyak contohnya adik-adik supaya kita nggak berharap pada manusia ya. Kita harus berharap pada Tuhan. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Apa pengharapan adik-adik? Pasti kita semua punya pengharapan ya. Kak Jelin punya pengharapan yang baik. Adik-adik pasti juga punya pengharapan yang baik. Inilah saatnya kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang sumber pengharapan kita ini nantinya akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengkecewakan, justru membawa sukacita. Karena setiap kondisi yang sulit, yang susah nih, bisa diubah Tuhan menjadi kondisi yang penuh dengan berkat, yang pada akhirnya nantinya kita mendapat sukacita yang luar biasa, sukacita yang berlimpah-limpah adik-adik. Sukacita itu bukan hanya soal materi ya adik-adik ya. Sukacita yang luar biasa ketika adik-adik dengan Kak Jelin nih pagi hari ini bisa dalam ibadah walaupun online ya adik-adik ya. Kita bisa bernafas, itu sukacita yang luar biasa. Kebayang gak sih besok pagi aku masih ada gak ya Tuhan? Dan ternyata Tuhan masih ada kasih kita sampai pada pagi hari ini. Itu sukacita, dan yang luar biasanya adalah kita masih boleh merasakannya. Lalu yang ketiga, adik-adik ingat ini minggu Advent keberapa? Ini minggu Advent yang ketiga. Di minggu Advent yang ketiga ini,
kita harus berpengharapan di dalam karya keselamatan yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang membawa sukacita bagi kita. Bagaimana membawa sukacitanya? Ini Natal ya. Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Itu sukacita yang dibawa. Itu damai besar yang dibawa untuk kita. Luar biasa ya adik-adik, nggak terasa ya. Ini udah masuk minggu Advent ketiga, dalam setiap pengharapan kita, datang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam meraya mengingatkan kelahiran Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, sukacita dan pengharapan kepada Tuhan Yesus itu harus ada selalu di dalam hati kita. Bukan berdasarkan situasi yang bisa berubah-ubah ya. Contohnya misalnya adik-adik agak lagi kecewa dengan keadaan, pengharapannya berubah. Pengharapannya malah jadi ke yang lain. Pengharapannya jadi ke manusia, bukan ke Tuhan. Tidak ya adik. Sukacita dari pengharapan Tuhan Yesus itu harus ada selalu di hati kita. Harus ingat, segala apapun pergumulan, apapun permasalahan, dan terkhususnya pengharapan, letakkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, Nabi Yeremia yang pada saat itu aja hidupnya sangat keras ya, kakak bilang sangat keras. Kenapa? Dia ini ditolak habis-habisan. Adik-adik kalau baca kitab Yeremia ini seru banget. Baca dari awal adik-adik. Yeremia ini seru banget. Dia itu ditolak. Dari dia yang dibilang mulai gak masuk akal semua yang disampaikan Yeremia. Tapi Yeremia tetap maju. Dia berpengharapan. Dia percaya bahwa bangsa yang dia beritahu ini pasti akan paham. Pasti akan mengerti walaupun banyak banget rintangannya. Sama seperti kita sekarang. Apa yang kita harapkan? Apa pengharapan kita? Kita harus percaya Tuhan yang akan memberikan sukacita. Ingat tadi yang poin kedua. Semua pengharapan yang kita serahkan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan hasilnya. Pasti memberikan sukacita. Adik-adik jangan langsung cepat mengambil kesimpulan ketika sesuatu hal buruk terjadi. Coba lihat di baliknya ada apa sebenarnya. Coba adik-adik lihat apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada adik-adik. Sekarang Kak Jilin minta adik-adik coba renungkan sebentar saja. Apa pengharapan yang adik-adik miliki? Pengharapan ini besar ya adik-adik, pengertiannya ya. Pengharapan ini adalah keinginan atau apapun sesuatu yang kita inginkan. Pasti adik-adik punya ya. Coba sekarang adik-adik pikirkan, lalu adik-adik taruh dalam hati, apa itu pengharapan adik-adik yang adik-adik inginkan? Sudah? Ya. Pengharapan itulah yang harus selalu kita bawa di dalam doa. Kita harus percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan hasil yang terbaik dari pengharapan kita. Seperti judul perikop kita pada hari ini, tema kita, pengharapan membawa sukacita. Apalagi masuk minggu Advent ketiga nih, gak terasa nih, udah mau deket Natal. Ini sukacita besar loh yang mau kita rasakan. Damai sejahtera besar, damai besar yang hadir buat kita. Kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, kakak berharap dari khotbah kakak pada pagi hari ini, adik-adik dapat meletakkan pengharapan adik-adik selalu di dalam Tuhan Yesus, tidak berharap kepada manusia atau apapun itu, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, harus selalu sukacita. Joy ya, harus ingat selalu membawakan sukacita bagi siapapun seperti Yeremia. Tetap bersukacita, menghadapi apapun, dalam memberitakan apapun. Baiklah, demikian firman Tuhan. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita merespon dan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti nomor 50, bait 1 dan 2, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik
sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajar. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah persekutuan teruna kami yang kami lakukan secara online ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu, untuk segala yang boleh kami baca dan boleh kami pahami. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya kami dapat menjadi Yeremia yang selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk seluruh adik-adik persekutuan teruna ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik dalam pendidikan, dalam masa remaja mereka, dalam setiap kegiatan aktivitas mereka. Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Tuhan mampukan mereka Tuhan menjadi anak-anak pembawa damai sejahtera, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk kesehatan setiap adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kesehatan mereka. Mungkin ada adik-adik layan yang sedang dalam keadaan tidak enak badan atau dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, pemulihan ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk setiap adik layan yang mungkin dalam keadaan malas untuk beribadah. Kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya agar boleh dapat beribadah bersama kami di IHMPT yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ujian yang boleh telah diikuti oleh adik-adik layan, yaitu ujian semester Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hasil ya Tuhan, agar dapat menjadi hasil yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami Tuhan, untuk orang tua kami, papa, mama. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan dalam setiap pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan mampukan Tuhan, terkhusus dalam menjaga dan mendidik membesarkan kami. Tuhan bantu papa mama ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, kakak, adik kami Tuhan, abang kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan selalu jaga dan lindungi. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk persekutuan teruna GPIB Zebulon Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persekutuan ini, yaitu menjadi wadah kami adik-adik layan agar dapat boleh bertumbuh bersama dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak layan yang ada dalam persekutuan teruna Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan mampukan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan segala yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Indonesia. Kiranya Tuhan mampukan agar setiap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri pemulihan Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Kiranya Tuhan kuatkan Tuhan. Kami percaya tangan kami tidak cukup panjang untuk dapat membantu mereka, tapi Engkau mengetahui Tuhan setiap doa-doa kami naikkan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja GPIB Zebulon Tuhan, yang ada di tengah-tengah kota Batam. Kiranya Tuhan berkati gereja kami Tuhan, mulai dari ibu pendeta, dan presbiter Tuhan, penatua, diaken, setiap pelayan-pelayan, pengurus pelkat. Kiranya mau Tuhan berkati ya Tuhan, dan kiranya gerejamu ini Tuhan di tengah-tengah kota Batam dapat membawa damai sejahtera Tuhan. Kami tidak terlupa untuk berdoa Tuhan untuk segala sakit penyakit yang melanda dunia ini Tuhan, terkhususnya pandemi COVID-19 dan segala virus-virus yang lain.
Kami mau berdoa Tuhan, Tuhan mau lindungi kami selalu Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kami boleh dapat beraktivitas dan melaksanakan kegiatan kami Tuhan tanpa ketakutan atau tanpa masalah apapun Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik layan yang berulang tahun dalam sepekan ke depan Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan. Kiranya Tuhan selalu mampukan, Tuhan berikan sukacita yang luar biasa Tuhan. Banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, dan kiranya Engkau mau mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 23, bait 1 dan 2, Yesus Segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Santaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah kita. Marilah kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini di Minggu Advent ketiga ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu ada tetap bersama dengan kami dalam setiap kami melakukan kegiatan aktivitas kami, dalam setiap hal apapun yang kami kerjakan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.